Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Dharma Hermawati dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, kali ini kakak masih akan membahas pada bab yang sama, yaitu pada bab garis dan sudut. Nah, materi yang akan kakak bahas itu yaitu yang pertama, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Dan yang kedua, yaitu menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, adik-adik harus tahu dulu dong kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari itu apa. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, sedangkan untuk indikatornya yaitu ada dua. Yang pertama, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Yang kedua itu menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Selain kompetensi dasar dan juga indikator, ada juga yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu dong tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, itu untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Bagi adik-adik yang belum menonton video 1, 2, dan 3, sebaiknya nonton dulu ya. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita lihat video berikutnya. Oke adik-adik, kita masih membahas pada bab yang sama ya, yaitu pada bab garis dan sudut. Dengan subbab materi, yaitu yang pertama, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Dan yang kedua, yaitu menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Oke, jadi kita bakalan menyelesaikan soal-soal. Kita lihat ya contoh yang pertama. Oke, di sini itu ada sebuah soal. Yang pertama, garis P sejajar garis Q. Tentukan besar dari sudut A dan sudut B. Nah, di sini ada sebuah gambar. Jika adik-adik lihat, di sini terdapat sebuah persamaan dari sudut A dan juga sudut B. Oke, kita lihat ya. Nih, ada persamaan dari sudut A dan juga sudut B. Nah, di sini ada nih kita masukin ke dalam sebuah persamaan. Di sini ada sudut A dan B berseberangan dalam sehingga besarnya adalah sama. Maka di sini 5x dikurang 10 ini adalah persamaan dari sudut A-nya. Sedangkan 3x ditambah 20 adalah persamaan dari sudut B-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai x-nya nih. 5x dikurang 10 sama dengan 3x ditambah dengan 20. Jadi, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu yang memiliki variabel yang sama. Nah, di sini yang memiliki variabel sama yaitu 5x dan 3x. Jadinya 5x dikurang dengan 3x. Ini 5x ini dikurang dengan 3x ini. Sehingga hasilnya menjadi 2x. Sedangkan negatif 10 ini dia ditambah dengan 20. Ya kan? Jadi hasilnya yaitu 30. Jadi di sini yang untuk negatif 10 ditambah 20. Jadi yang negatif 10 ini ditambah dengan 10. Ruas kirinya ditambahkan dengan 10 dan ruas kanannya juga ditambah dengan 10. Jadi nanti di sini ini negatif 10-nya akan hilang. Sedangkan yang di sini nanti 20 ditambah dengan 10. Oke. Jadi di sini akan menjadi 30.
Jadi dilanjutin aja nih, kan kita mau mencari nilai X-nya. Jadi X-nya sama dengan 15 karena kedua ruas ini, kanan dan kiri ini akan dibagi dengan 2 karena kita mau menghilangkan nilai 2-nya ini. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, kan kita sudah tahu nih nilai X-nya 15. Nah, di sini kan kita cari nih sebesar sudut dari sudut A dan sudut B. Nah, jadi tinggal dimasukin aja nih, kan nilai X-nya udah diketahui. Sudut A sama dengan 3X ditambah 20 sama dengan 3 dikali dengan 15-nya. Ini karena nilai X-nya itu 15 ditambah dengan 20. 3 kali 11 ditambah dengan 20. Jadi hasilnya itu adalah 65 derajat. Nah, sedangkan untuk sudut B juga sama, yaitu 5X dikurang 10 sama dengan 5 dikali 15 dikurang 10 sama dengan 65 derajat. Nah, dapat disimpulkan bahwa besar sudut A adalah 65 derajat dan sudut B adalah 65 derajat. Oke, ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya itu ada soal nomor 2. Di sini disuruh cermati gambar berikut, yaitu untuk garis EF sejajar dengan garis EF sejajar dengan garis DG. Garis DG ini garis DG. Ya, itu sejajar. Dan segitiga ABC, segitiga A, B dan C adalah sama kaki dengan besar sudut C adalah 40 derajat. Jadi untuk 40 derajat ini adalah besar sudut dari C. Oke. Gitu ya. Ini adalah besar sudut dari C. Nah, di sini disuruh tentukan besar sudut dari DBE. Jadi dari D, B dan juga E. Dan juga besar sudut dari BEF. Nah, untuk yang pertama yaitu besar sudut dari DBE. Nah, cari dulu besar sudut dari sebesar sudut ABC atau segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Sehingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut BAC. Nah, 3 sudut dalam suatu segitiga jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Maka sudut ABC sama dengan 180 dikurangkan dengan 40 dibagi 2 sama dengan 70 derajat. Dengan demikian sudut BAC juga 70 derajat. Sama karena tadi kan sudah dijelasin kalau sudut ABC itu sama dengan sudut BAC. Jadi jika sudut ABC-nya ini 70 derajat, maka sudut BAC-nya juga adalah 70 derajat. Sedangkan untuk sudut DBE sama dengan sudut ABC sama dengan 70 derajat karena keduanya bertolak belakang. Jadi sama, yaitu 70 derajat sudutnya. Itu untuk bagian A-nya. Untuk bagian B yaitu mencari besar sudut BEF. Nah, besar sudut BEF di sini adalah sama dengan sudut ABC yaitu 70 derajat. Karena keduanya sehadap. Atau sudut BEF sama dengan sudut DBE sama dengan 70 derajat karena keduanya yaitu berseberangan. Ini ya, sudut dari BEF. Ya, ini dari sudut BEF itu sama dengan sudut BAC. Gitu ya, karena dia sehadap. Sedangkan yang kedua ini dia berseberangan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah batang kayu nih. 4 buah batang kayu yang sejajar dalam posisi vertikal disatukan dengan paku pada sebuah batang kayu yang lain seperti nampak pada gambar. Nih ada sebuah gambar nih. Sebuah gambar. Nah, jika sudut A
sama dengan 130 derajat, tentukanlah besar sudut D, besar sudut E, dan besar sudut dari F. Nah, untuk yang pertama nih, besar sudut D. Sudut D itu sama dengan sudut D, ya kan, sama dengan 130 derajat, karena sudut D itu sehadap dengan sudut A, meskipun dia berjauhan tetapi dia sudut yang sehadap. Jadi dia itu nilainya tetap, yaitu 130 derajat, karena di sini kan sudah diketahui nih sudut A-nya itu sama dengan 130 derajat. Oke, itu untuk sudut D-nya ya. Selanjutnya itu ada besar sudut E. Sedangkan besar sudut E itu sama dengan sudut D. Jadi sama juga nih hasilnya, 130 derajat, karena sudut E dan D, sudut D itu dia bertolak belakang. Itu ya. Sedangkan yang untuk C ini besar sudut F. Nah, besar sudut F itu sama dengan 180 dikurang 130. Sudut F. Ini ya, sama dengan 50 derajat. Jadi besar sudut F-nya itu adalah 50 derajat. Dan besar sudut D-nya itu 130 derajat, besar sudut E-nya juga 130 derajat, dan besar sudut F-nya yaitu 50 derajat. Oke, kita lanjut ke itu untuk contoh nomor 3 ya adik-adik. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Tuh, kita lihat nih ada sebuah gambar di samping. Ada dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis. Di sini sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap. Dan yang kedua, jika besar sudut K1 sama dengan 102 derajat, tentukan besar dari sudut L1, terus K2, dan juga L2. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping ini kita lihat diperoleh sudut K1. Sudut K1 dia itu sehadap dengan sudut L1. Sedangkan sudut K2 dia sehadap dengan sudut L2. Sedangkan sudut K3 itu sehadap dengan sudut L3. Sudut K4 ia sehadap dengan sudut L4. Itu. Selanjutnya yaitu ada jika sudut K1 sama dengan 102 derajat, maka sudut L1-nya sama dengan, kan tadi udah dibilang nih sudut L1 itu sama dengan sudut K1 karena dia sehadap. Jadi nilainya sama, yaitu 102 derajat. Sedangkan sudut K2 sama dengan 180 derajat dikurang sudut K1. Kenapa 180 derajat? Karena sudut K2 ini itu dia berpelurus, makanya dia dikurangkan dengan 180 derajat. Itu ya. Jadi sudut K2 sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Jadi sudut K2 sama dengan 78 derajat. Itu untuk sudut K2-nya. Kalau untuk sudut L2-nya, kan sudut L2 ini dia sehadap dengan sudut K2. Jadi otomatis sudutnya itu adalah 78 derajat. Jadi dapat disimpulkan yang untuk bagian B itu sudut L1-nya sama dengan 102 derajat, sudut K2-nya 78 derajat, dan sudut L2-nya yaitu 78 derajat. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ini perhatikan gambar di samping. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, nah yang ditanya ini kan besar sudut nomor 3 nih, yang ini ya. Oke, ini. Maaf ya jelek gambarnya. Oke, ini ya. Jadi disuruh cari nih nilai dari sudut 3-nya.
Di sini diketahui nih, kan ada yang diketahui. Yang diketahui pertama, sudut 1 sama dengan itu dengan sudut 1 itu sama dengan sudut 5 karena sudut dalam berseberangan. Jadi nilainya itu, nilai dari sudut 1 itu kan 95 derajat, ya kan? Jadi otomatis untuk sudut 5 itu sudutnya juga berjumlah 95 derajat. Jadi sudut 2 ditambah dengan sudut 6, sudut 2 ditambah dengan sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Karena kalau dijumlahkan ini otomatis dia akan membentuk sebuah sudut yang berpelurus, dan sudut berpelurus itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, jadi 110 untuk sudut nomor 2 kan sudah diketahui nilainya itu adalah 110 derajat ditambah dengan sudut 6 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut 6 sama dengan 70 derajat karena 180 dikurang dengan 110 jadi hasilnya 70 derajat. Nah, di sini untuk penyelesaiannya ada sudut 5 ditambah dengan sudut 6 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Nah, sudut 5-nya tadi itu kan sama ya kan dengan sudut 1. Jadi dia 95 derajat nih, 95 derajat. Nih. 95 derajat. Ditambah dengan sudut 6. Sudut 6-nya itu 70. Jadi di sini ditulis 70. Untuk sudut 3 kan kita bakalan cari sudut 3-nya. Jadi yang ditanyain tuh sudut 3-nya. Jadi sama dengan 180 derajat. 95 derajat ditambah dengan 70 derajat itu hasilnya 165. Ditambah dengan sudut 3 sama dengan 180 derajat. Jadi tinggal dipindahkan atau 165 ini kedua ruas itu dikurangkan dengan 165. Jadi otomatis yang di sebelah kiri ini dia hilangkan, dan di sini jadinya 180 derajat dikurang dengan 165 derajat. Makanya di sini sudut 3-nya adalah sama dengan 15 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut 3 adalah 15 derajat. Begitu ya. Oke, sekian ya materi dari Kakak. Terima kasih. Oke, sekian ya materi bab 7 dari Kakak. Jangan lupa belajar ya di rumah dan juga selalu menjaga kesehatan. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.